Jadi hasil dari distilasi kemudian ditangkap oleh asam borat ya NMR yang diisi oleh asam borat plus sama indikator warna, bisa BCG, bisa MR atau red. Besok kita ini aja, masing-masing NMR sudah keisi sama asam borat plus sama meter red. Ini adanya meter red kan? Iya. Tadi ya dipakai yang 250. Disiapin sekarang, Pak? Ya, nanti juga Pak. Buat besok. Ya, besok langsung diisi aja kan sesuai dengan banyaknya sampel. Kan berarti 4 1 blanko ya. Ada 5. Oke, jadi selang ke waternya atau selang ke airnya itu nah sini Mbak iniin. Nah ini Iya. Oh iya. nah ini kondisi kayak gini berarti masih ketutup. Kalau mau buka tinggal kita buka ke sini gitu. Ini kurang kencang aja. Ini udah kebuka ngalir, cuman dia masih kondisi palepnya ketutup karena dia alatnya mati, masih belum proses distilasi. Nanti kalau udah proses udah dinyalain, baru nanti dia akan ngalir ke selang ini. Nah ini selang sini, ini buangan dari ini kecil dari sini, inlet water namanya. Kemudian yang merah ini itu untuk selang otomatis asam borat. Yang merah untuk asam borat. Nah, nanti di sini dicelupkan ke dalam wadah yang berisi dengan asam borat. Nanti wadahnya bisa pakai beaker aja atau di labu ya. Ditaruh di bawah. Kalau dia taruh di atas, takutnya kalau udah mulai habis dia tumpah. Di bawah aja gitu, dijajarin. Ini asam borat yang merah, yang putih itu buat NaOH. Nah NaOH ya yang sedang dibikin NaOH. Kemudian yang hitam ini untuk selang Aquades. Nah tombol power ada di samping, tinggal kita colokin ke listrik. Ini ke listrik forwardnya, kemudian kita nyalakan. Nah ketika proses nyala dia akan memulai proses preheating dulu selama 3 menit. Nah ini belum mulai, nanti setelah masuk ke menu utama dia akan preheating statusnya selama 3 menit. Preheating itu dia memanaskan sistem generator. Sistem generatornya perlu dipanaskan dulu sebelum mulai proses distilasi. Nah dalam proses preheating ini kita nggak bisa pencet apa-apa sebelum proses preheating selesai. Mau di pause dulu, dia akan bunyi alarm. Preheatingnya boleh juga kalau teman-teman nggak mau otomatisnya nggak mau dipakai, jadi nanti langsung jadi asam boratnya dimasukkan ke sini langsung ke labu NMR. Asam boratnya dimasukin labu NMR. Terus sama berarti di sininya udah keisi sama indikator aja 3 tetes gitu. Indikator MR masuk ke labunya. Metil red. 3 tetes. Biasanya berapa tetes? 2. Sama aja. Iya kan 2 kan? 2 sampai 3 sih, 2 sampai 3. Tapi makanya 2. Iya. Kita pakai 2 patokannya. Ya kebiasaan 2 sih. Ya kalau misalnya mau manual full manual misalnya nggak mau repot bikin banyak-banyak,
NaOH misalnya, NaOH-nya mau diisi langsung ke dalam labunya bisa diisi manual. Cuma nanti di metodenya diisi 0 berarti 0 mili gitu. Tanpa ada pengisian NaOH atau Aquades. Nah Mas, misal gini, langsung tanya ya Mas. Boleh. Kalau misal itu langsung di setting gimana? Jadi kita punya satu patokan bahwa caranya seperti ini, gitu. Pakai satu cara aja gitu. Ya bisa, jadi metodenya kita simpan di sini, metodenya kita simpan, nanti sewaktu-waktu mau pakai metode itu lagi, tinggal buka aja, nanti tinggal start gitu, start analisis. Jadi Karena tanpa biasanya kita pakai satu itu. ya tanpa merubah metode yang udah ada gitu. Jadi nggak usah rubah metode lagi gitu. Perlakuannya disamakan gitu Pak ya. Betul. Nah, bisa Pak, bisa di metodenya bisa kita setting di sini. Nah, tadi ini udah selesai, ini menu utamanya. Kemudian di sini ada selang residu namanya. Selang residu itu selang hasil dari proses distilasi, selang dari test tube dibuang keseluruhan ke dirigen. Sebenarnya sih takutnya nih panas kuat nggak Pak ya? Panas gimana maksudnya? Ya kan kalau hasil distilasi kan dia panas, suhu panas. Nah ini kan di galon ini kan tahan suhu panas atau enggak? Takutnya Harusnya dibuang gitu ya Mas? harusnya pakai dirigen yang tebel itunya Pak. Boleh nanti Biasanya. disiapin itu Mas. Nah biasanya kita pakainya yang dirigen yang agak tebal. Kalau ini kan ada tipis ya ininya ya. Jadi Kalau untuk misalnya syuting untuk Iya. sementara yang ini diganti. buangannya rekomendasi sih dari saya pakai yang dirigen, bahannya itu ya yang putih ya. Biar lebih dirigen, pakai dirigen ya, biar lebih kuat tahan panas. Nah kalau yang ini yang putih ini dia buangan dari residu steam generator. Jadi steam generator kalau misalnya sudah volumenya udah penuh, dia dibuang ke sini gitu. Berarti ke satu pembuangan itu. Ya, satu kebuangan sini. Beda Atau dong. mau dipisah? Disatuin aja sih Pak. Gak apa-apa. Sama-sama panas ininya. Steam generator kan panas. Kalau yang ini buangan, kalau buangan dari tap water langsung ke wastafel. Oke, jadi kita masuk ke menu utama. Di menu utama ini ada analisis, kemudian arsip data. Kopennya Agak lebih dekat aja nggak apa-apa. Ah, Misalnya karakternya agak kecil-kecil. Nah ini metode, kemudian arsip, metode analisis, metode, check up, setup, kemudian ini service, ada kemudian guide ya. Nah yang pertama kita lakukan, pertama kita check up dulu nih. Kita klik check up untuk nah di sini ya ada manual check up, ada otomatis check up. Check up ini fungsinya untuk mengalirkan regen-regen yang udah kita siapkan mengalir ke dalam alat supaya si selangnya ini keisi sama cairan liquidnya, cairan asam boratnya. Kalau misalnya dia masih keisi udara, dia volumenya nggak akurat. Nanti kita setting 50 mili di sini, ternyata yang keluar hanya 30 mili. Gitu. Nah, check up ini fungsinya untuk memastikan volume air yang dari regen botol beaker yang udah kita siapkan masuk ke dalam alat supaya akurasi volumenya akurat yang sesuai dengan settingan yang kita setting. Nah, caranya bisa manual, bisa otomatis check up. Kalau otomatis, dia otomatis dari cooling water check sampai dengan empty test tube, mengosongkan si residu yang ada di test tube. Kita juga bisa pilih manual. Kalau bisa kita pilih manual, kita bisa lengkap nih parameter-parameter ini. Contoh misalnya kita yang otomatis dulu deh, otomatis, kemudian kita klik aja start di sini. Nah dia akan mengecek nih kondisi cooling waternya normal atau enggak.
Nah kalau misalnya normal, berarti dia oke nih, nggak ada masalah, nggak ada problem di supply air dari top water. Nah dia ngisi si apa ini pertama H2O nya, isi H2O, kemudian diisi di test tube-nya sebanyak 50 ml. Nah supaya air yang dari beaker masuk ke dalam alat. Oke. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, terlalu banyak ya. Ini ntar fil H2 asam borat. Oh kesini ding. Nah kalau asam borat kesini ding. Kenapa? Kalau otomatis kayak gini ya Pak? Ya otomatisnya gini nanti. Dia ngisi regen dulu, baru nanti dia proses distilasi. Ceritanya boleh Pak? Air yang setelah proses check up ini bakal balik lagi ke beaker nggak Pak? Ke sini. Nah ini Langsung ke ini kan lagi proses ini Pengosongan. empty test tube. Nah, ada lagi dibuang. Oh, dibuang sini. Berarti ini kondisinya udah panas, Pak? Belum, Oh, belum. kan belum proses distilasi. Ini baru automatic check up. Ada tulisan. Nah, ini kan udah oke nih. Tapi residunya masih ada. Nah, kita buang lagi aja di sini. Empty test tube. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu bagian selang NaOH. NaOH kan dia mudah mengkristal. Iya. Kalau kita diamkan di suhu ruang, dia lama-lama dia akan mengkristal. Nah, itu yang harus dicegah supaya tidak mengkristal di bagian pompa. Kalau nanti udah mengkristal di bagian pompa, pompanya nanti rusak. Yang udah kejadian di tempat lain seperti itu. Jadi cara mencegahnya itu harus dibilas setelah pakai. Nggak boleh sampai ada sisa-sisa NaOH yang tersisa di dalam alat atau di dalam selang itu sendiri. Nah caranya itu selang NaOH ini kita masukkan ke dalam Aquades, terus dibilas, di fill NaOH. Mana NaOH? Itu yang kedua. Ini yang kedua ya. Nah, di fill NaOH dimasukkan selang NaOH yang putih, dimasukkan ke dalam Aquades. Lebih bagus lagi menggunakan Aquades yang suhu 40 derajat atau 50 derajat suhu hangat, supaya lebih larut si NaOH-nya. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam pemakaian, setelah pakai harusnya seperti itu, nggak boleh ada sisa-sisa NaOH yang ada di selang. Nah caranya masukin tadi ke Aquades hangat, kemudian fill NaOH, kita klik start supaya dia ngebilasnya ke sini nanti bekas si H2 NaOH-nya yang keisi sama Aquades hangat masuk ke sini gitu. Kemudian ini dibuang menggunakan empty test tube. Bisa dibuang langsung atau dipakai ini empty test tube ya. Nah ini. Oke. Setelah manual check up, ini anggapannya ini ya. Kita udah siapkan secara otomatis nih. Kita mau coba metode dengan full otomatis. Kita udah pisahkan selangnya di masing-masing regen. Oke, pertama kita check up dulu. Kemudian kita lakukan kita kalau punya metode kita isi metodenya. Contoh di sini
kita kasih nama metodenya apa, sampelnya. Konsentrat apa tadi? Konsentrat apa itu? Apa sih? Ada namanya kan gini. Itu namanya kode sih. Ya kodenya, kode aja. Ya, boleh, Pak. B3. Boleh. B3. 3. Udah jenengnya Pak. Lab IBMT. Sampel apa? B. Sampel Oh. kalau kita praktikum tuh kan pakai kode IBMT 1. BMT 2. B3. Capek. 3. Ini ya. Ya. Nah, B3 sampel. Nah, ini kalau misalnya punya reference atau acuan metode, tinggal tulis aja di sini keterangan. Cuman keterangan aja sini. Keterangan acuannya gitu. AOAC gitu kan ya. Nah, di sini ketik aja di sini, kalau mau dipasangin juga nggak masalah. Kemudian volume H2O-nya berapa? Dipakai tuh 10. H2O air. Air. Itu pakai secukupnya biasanya apa buat bilas. Buat ngebilas berapa? Cukup Nggak ya. pakai patokan Pak, benar-benar cuma Oh. yang penting kebilas. Kurang lebih berapa? Kurang lebih 10 sampai 15 mungkin. 10 ya. 10. Oke, 10. Kemudian NaOH-nya? 10. NaOH juga 10. Ya, Asam urat? 10. Itu jadi 0, Pak. Asam urat? 10 juga. 10. Iya, 10. Kalau di manual ininya apa dari velgnya sih 30. 30 tuh udah paling minimal. Enggak ada enggak ada acuan minimalnya sih. 30 emang acuan dari buku manualnya 30. Buat perangkap aja sih maksudnya Ya itu buat sampel berapa? 1 gram. sebenarnya sih berapa aja sih Kan lo pakai yang sini kan 10 aja. Soalnya itu juga NaOH-nya kan 10. Iya, NaOH-nya kan juga 10 makanya. tadi kan kita mau coba yang 0,1 ya. Iya, 10 aja. Nah, berarti 10 aja. 10 aja. Nah, supaya asam boratnya ini ujung ujung 10 mili, asalkan si ujung selangnya ini dia kerendam di asam boratnya. Kalau 10 mili itu cukup, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak cukup, tambahin ke 20 gitu. Biar terendam gitu ya. Ya, supaya si uap si nitrogennya dia terperangkap oleh si asam boratnya. Iya. Oke. Ini saya buang. Asam borat 10 ya. Kemudian ini pause, maksudnya kalau ketika kita ngeklik start itu ada jeda delay waktunya berapa. Kalau misalnya 0 berarti ketika kita klik start dia akan mulai masukkan si regennya. Jadi ini jeda waktu delaynya. Biasanya jeda waktu ini buat sampel-sampel yang membutuhkan waktu reaksi lebih lama. Misalnya sampel apa ya? Ada pokoknya ada sampel yang kalau kita klik start dia harus bereaksi dulu dengan reagen, jadi nggak langsung didistilasi gitu. Jadi masukkan reagen dulu NaOH, kemudian air, dia bereaksi dulu selama 3-5 menit, baru nanti dia proses distilasi. Kalau itu butuh waktu, kalau misalnya butuh waktu delaynya, butuh waktu reaksi dulu, baru kita tambahkan di sini di pause time-nya. Kemudian bawahnya itu dia steam power. Steam power itu nilai
persentase si panas dari steam generatornya. Kalau semakin panas atau 100% akan mempersingkat waktu juga, mempersingkat waktu si distilasi, hanya butuh misalnya 3-4 menit gitu. Kalau semakin rendah si steam powernya, dia butuh waktu lebih lama lagi. Nah, ini kita buat di 100%, kemudian test tube-nya setelah distilasi akan kita kuras, akan kita kosongkan, pilih yang yes. Kemudian ini distilasi time-nya kita buat di, nah ini distilasi, waktu distilasinya nih kalau misalnya 3 menit, misalnya kita buat di 3 menit setengah. Nah kalau misalnya itu udah cukup dan hasilnya itu sudah mendekati nilai yang kita inginkan, ya kita setting di 3 menit setengah. Nah ini menit berarti sebanyak 3. Oke. 3 menit 30 menit. Ya. Ininya 3. Ininya 30. 3 menit 30 detik. Oke. Kemudian kita confirm di sini. Nah, ini yang metode ini yang udah kita simpan, B3 sampel. Nah nanti kalau misalnya oke, confirm, kalau mau kita mau analisa, kita tinggal single distilasi, kita pilih metode yang mau kita uji, misalnya B3 sampel, confirm. Nah ini kita kasih nama operator, kemudian ini sampel detailnya, keterangannya berapa gram, 1 gram tentu ya di sini. Oke, ini namanya, sampel name-nya. Kemudian kita confirm. Nah ini langsung, kalau kita klik start, dia langsung akan mengisi si regen, kemudian langsung proses distilasi. Karena tadi kan nggak ada delay, jadinya setelah mengisi regen baru nanti langsung ke proses distilasi. Nah tadi kita ada 3 pilihan, ada wash down, single distilasi, sama yang distilasi in series. Kalau distilasi kalau misalnya single distilasi berarti kita sekali proses distilasi selesai gitu kan. Nah kalau misalnya distilasi in series, dia berlanjut, misalnya ada 5 sampel. Nah sampel pertama kalau udah selesai, si alat dia nggak akan stop, maksudnya dia akan minta ke sampel berikutnya dengan metode yang sama gitu. Dengan metode yang sama, si sampel yang banyak gitu. Nah kita bisa pakai yang distilasi in series. Kalau single distilasi, kalau kita punya metode yang beda-beda gitu, itu sekali distilasi selesai. Nah yang atas itu adalah wash down. Wash down ini fungsinya untuk membersihkan atau mensterilkan jalur-jalur distilasi. Nah yang tadi itu yang ada selang silikon itu disterilkan dengan cara di wash down. Di wash down ini itu harus dikosongkan si test tube-nya. Nah itu dilakukan sebelum dan sesudah analisa semua sampel. Itu ya. Jadi sebelum proses masuk ke sampel, kita harus wash down dulu nih, memastikan selang-selang yang ada di dalam atau internal selangnya itu steril atau tidak ada nitrogen yang tersisa bekas dari yang sebelumnya. Iya. Nah, contoh pertama kita wash down dulu nih. Wash down itu kita buat di 3 menit aja deh.
3 menit. Oke. Kosongkan test tube, yes. H2O volumenya kita buat di 50 mili deh. Kita save, kita confirm. Nah, baru nanti kita klik start di sini. Nah, si alat dia akan mengisi 50 mili Aquades ke dalam test tube. Kemudian, nah ini kan etregen ya, masukin H2O. Kemudian proses distilasinya nih. Proses wash down. Wash down itu didistilasi. Kemudian dia kan akan menghasilkan uap air nih, uap air dari H2O. Nah, uap air itu membersihkan si selang-selang yang ada di dalam. Washdown ini dilakukan 2-3 kali pengulangan, minimal 2 supaya benar-benar selang yang di dalam ini steril. Nah, ini nanti bentukan kalau misalnya proses distilasi dia harus lompat-lompat airnya. Jadi kondisinya itu didorong oleh uap air dengan tekanan tinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, buat tadi kan Bapak sempat bilang buat proses washdown ini buat semua sampel. Itu semua sampel yang satu jenis atau kalau beda jenis harus di washdown? Pokoknya semua sampel sebelum uji sampel, sebelum uji blank itu sebelumnya di washdown. Sebelum melakukan analisa sampel apapun itu harus dilakukan washdown. Sebelum dan sesudah. Baiknya ya sebelum dan sesudah. Kalau sebelum aja nanti takutnya teman-teman yang berikutnya beda orang kan, lupa nge-washdown, dia akibatnya kalau nggak di washdown, si selangnya itu dia cepat ini berubah warna, akan cepat kontaminasi. Soalnya kan silikon dia bentuknya. Berarti beda, ibarat 5 sampel itu beda, itu tiap sampel di washdown? Enggak, Setelah selesai soalnya semuanya. setelah pakai alat dan sebelum pakai alat dan setelah pakai alat. Bukan antara sampel satu dengan lainnya selalu di washdown kan? Enggak sih, kalau itu biasanya tergantung banyaknya sampel. Nah, biasanya kalau di tempat lain itu washdown itu dilakukan per 10 sampel. Misalnya 10 sampel itu udah minimal 10 sampel, nah itu harus di washdown. Biasanya kalau di tempat lain itu setelah 10 sampel, kadang sampel berikutnya itu dia lebih besar ininya si kandungan nitrogennya karena kontaminasi dari yang sebelumnya, akumulasi dari sampel-sampel yang sebelumnya. Jadi makanya harus di washdown. Kalau tempat lain kan dia punya destruksinya kan yang 8 tempat tuh, 8 tempat. Jadi ya sekali destruksi dia di washdown dulu. Nanti kalau sampel berikutnya sekali destruksi dia di washdown lagi. Jadi nggak cukup hanya sekali aja. Nah, ini udah proses washdown udah selesai. Nah, baru bisa dilakukan analisis. Nah, jangan lupa ya, ini washdown minimal 2 kali. Nggak masalah sih washdown berulang kali, nggak masalah, supaya mastiin selang-selangnya steril. Oke. Kemudian kita back. Nah, berikutnya langsung kita pilih yang single distilasi atau yang distilasi in series. Oke, kalau misalnya anggaplah ini udah kita proses ini ya, udah proses distilasi udah selesai. Atau kita coba ini ya, kita coba tadi yang metode yang B3 sampel. Nah, anggapannya udah kita isi semua regennya.
Ini operator name, kemudian sampel detail udah kita isi. Ini sampel name-nya B3. Nah, ini catatan kalau ada keterangannya, kemudian confirm. Kita arsip. Online. Ini ya, ini B3 sampel, kemudian beratnya 1 gram. Ini proses distilasinya. Ini tap water flow-nya, indikator flow yang dari tap water. Kemudian kalau udah kita masukkan sampel ke dalam test tube, kemudian kita masukkan indikator ya. Berarti kan kalau otomatis kan dia tinggal nambahin indikator aja di dalam Erlenmeyer. Kemudian tinggal kita klik start. Oh ini loh, kok nggak ada trading? Pos 2-nya sama kedepannya terus kan adegan pos 2 Proses tradingnya sih nggak. Oh, ini ada kurang ya Pak bonusnya Pak. bodesnya. Habis Pak. Oh ini aja nih. Itu ada. di drive aja Os. Iya, Kalau di WA gak bisa kan gimana ya continue. kayak gitu Ini bisa. Oh, ini Harus benar-benar dipastiin dulu ya Pak. Iya. Datanya harus benar-benar keisi gitu. isi semua. harus terendam ya terendam Ininya. berarti itu salah satu kekurangannya harus banyak berarti regennya. Oke. Soalnya kan kita kalau pakai yang lama sesuai takaran aja. Nah ini proses penambahan regen. Ini karena 10 mili ya. Nggak terlalu banyak. HP lu mau meledak kayaknya. Panas Pak? Ya 10 mili terlalu ini ya. Dikit ya? Sedikit. Titranya Ini titran dikali N titran dikali 2 dikali 14,0. iya 14,14 0,14 dikali 2,56 ya? Ya Mas? Dikali ini faktor proteinnya. Iya, betul Mas. Jangan udah lupa. Dikali 100%. Iya. Iya. Jadi di sini Pak. Jadi di sini Lupa. Coba. Buka di. Apa dari peternakan juga? Lempar. Apa enggak Pak? Ya, Lulusan peternakan juga. saya elektro. Kepo. Harus paham semuanya berarti Pak. Kenapa? Harus paham semua alat. Iya instrumen ini. Instrumen. Bikin-bikin juga nggak Pak? Dulu. Bikin. Oh ini ya apa tugas akhirnya? Iya bikin ini pertanian malah apa rancang bangun
tanah pertanian presisi berbasis kabel. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih bingung, besok ini ya kita praktekin. Praktek langsung. Besok Iya.